Ya, kisah Raja Pedang dilanjut lagi di uploadan ke yang 45. Kali ini dengan judul Menerobos Formasi Persegi. Selamat mendengarkan kisah ini. Gu Zhengtao dan yang lainnya membeku ketika mendengar ini, dan setelah beberapa saat menyadari, mereka melompat kaget secara serempak. Membiarkan Yuan Xiao menerobos alam dalam 2/4 jam. Ini, bagaimana ini mungkin? Sama sekali tak mungkin. Gu Feng, apa yang kamu ocehkan? Mungkinkah ini sebuah lelucon? Kamu butuh waktu lebih dari 3 bulan untuk menerobos ke alam bumi menyeluruh, bukan? Untuk menerobos dalam 2/4 jam, apa kamu sedang melamun? Gu Zhengtao dan yang lainnya bahkan tidak berani menanyai Su Tianmu. Mereka langsung menangkap Gu Feng mengutuk, ini untuk menakut-nakuti mereka sampai mati. Gu Feng dimarahi dan penuh dengan keluhan, inilah yang ingin dilakukan Su Tianmu, apa gunanya memarahinya? Bagaimana itu menjadi kesalahannya? Dengan wajah polos, dia menoleh untuk melihat Su Tianmu, kamu harus memberiku keadilan. Melihat penampilan Gu Feng yang sedih dan polos, Su Tianmu tak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit, orang ini. Kalian semua istirahat di satu sisi dulu, jika kalian benar-benar tak bisa menganggur, carilah tim dan bicarakan masalah keluarga. Mengobrol tentang masalah keluarga. Ketika Gu Zhengtao dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka penuh dengan pertanyaan, saat yang menegangkan seperti itu benar-benar membiarkan mereka mengobrol tentang masalah keluarga. Apakah ini pantas? Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka dan langsung mengangkat tangannya untuk menekan bahu Yuan Xiao, dan dengan tatapan tajam, pedang celup melonjak keluar, seperti binatang buas yang dengan edan gilaan menghabisi ke dalam tubuh Yuan Xiao. Yuan Xiao tak bisa menahannya, dan segera mendesis pelan, wajahnya memutih. Pedang celup. Merasakan dewa pedang yang kuat, Yuan Xiao tahu bahwa Su Tianmu lah yang datang untuk membantunya membuat terobosan, dan buru-buru menenangkan pikirannya. Dengan bantuan Sword Dipper, meridian Yuan Xiao yang tak dapat terpengaruh serta kekuatan punggung yang tidak sekuat yang seharusnya langsung dihilangkan, dan kekuatan Sword Dipper dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya, tak terbendung, sampai ke pelangi. Yuan Xiao melihat ke dalam tubuhnya dan melihat pedang celup Su Tianmu menggerakkan energi astralnya ke dalam tubuhnya seperti sebatang bambu. Dia merasa ngeri dan menghirup seteguk udara sejuk, kekuatan pedang celup berada di luar imajinasinya. Ini bukan Sword Dipper, tidak, Sword Intennya pasti lebih dari level Sword Heart. Yuan Xiao menatap lekat-lekat pada gantungan pedang itu, hatinya sekali lagi terkejut, bukan karena dia tidak memahami niat pedang, dan justru karena dia juga memahami niat pedang, dia merasakan teror dari niat pedang Su Tianmu semakin banyak. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam ranah Sword Intent. Ini adalah momentum pedang, dia telah memahami momentum pedang. Dia pasti memadatkan tulang pedang pertama untuk memiliki niat pedang ganda ini. Tenangkan pikiranmu. Merasakan bahwa pikiran Yuan Xiao sedang mengalami fluktuasi yang hebat, Su Tianmu segera meraung dengan dingin, terganggu saat ini, apakah dia mencoba menemukan kematian? Mendengar raungan dingin itu, Yuan Xiao buru-buru kembali ke pikirannya, tetapi ketika dia melihat ke dalam pada belati pedang itu, hatinya masih tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah pedang menjuntai mengamuk melalui tubuh Yuan Xiao untuk waktu yang lama, kultivasi Yuan Xiao masih tak bisa terburu-buru, dan banyak meridiannya tak dapat dibuka, yang mengakibatkan Dangdang tak dapat meninggalkan tubuhnya untuk membentuk baju besi Dangdang. Yuan Xiao tertawa getir melihat situasi ini, ada terlalu banyak meridian dan titik akupuntur yang perlu dibuka jika dia ingin menerobos ke alam bumi menyeluruh, menarik sesuatu dari tanah tak mungkin dilakukan. Tapi Yuan Xiao langsung merasa seperti berada di dalam tungku, panasnya akan menguapkannya secara langsung. Api, kekuatan atribut api. Yuan Xiao langsung berkeringat deras, dengan paksa menahan rasa sakit dan membiarkan Fire Dipper terus mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Di bawah efek gabungan dari Fire Dipper dan Sword Dipper, Yuan Xiao dapat dengan jelas mendengar bahwa meridian dan titik akupunturnya dibuka satu persatu. Adegan ajaib itu memabukkannya dengan rasa sakit dan kegembiraan. Kebahagiaan ini tidak bertahan lama sebelum Yuan Xiao memuntahkan darah dari mulutnya karena dia tak dapat menahan dampak dari Fire Dipper dan Sword Dipper. Seluruh esensi orang itu turun drastis. Ada yang tidak beres. Hentikan, Su Tianmu, apakah kamu mencoba membuatnya terhabisi? Semua orang di kamp Pangeran Kerajaan Agung memperhatikan gerakan Su Tianmu,
bahkan jika mereka tidak percaya bahwa Su Tianmu dapat membuat Yuan Xiao menerobos alam dalam waktu sesingkat itu, mereka harus terus mengawasi Yuan Xiao, yang sama sekali tak dapat membiarkan sesuatu terjadi padanya. Tapi bagaimanapun juga Yuan Xiao mengalami kecelakaan. Melihat Yuan Xiao memuntahkan darah secara langsung membuat mereka melompat ketakutan, jiwa mereka dengan cepat ketakutan keluar dari akal sehat mereka. Begitu Yuan Xiao meninggal, mereka semua akan menderita, dan Pangeran Agung tak akan bisa naik tahta. Bahkan Pangeran Agung, yang telah dimanjakan oleh rasa malu, telah mengubah wajahnya saat ini. Tetapi melihat wajah tenang Su Tianmu, Pangeran Agung menahan kepanikannya dan menekan kerumunan, mengatakan kepada mereka untuk tidak mengganggu Su Tianmu dan Yuan Xiao. Haruskah kita memberinya pil penyembuh? Gu Zhengtao membuka mulutnya menggigil di samping, mereka semua tidak pergi, mereka juga takut akan kecelakaan. Melihat Yuan Xiao terluka seperti ini tiba-tiba, mereka semua menggigil ketakutan, jika sesuatu terjadi pada Yuan Xiao, keluarga Gu mereka akan menderita seperti biasa. Su Tianmu meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa, dia bahkan tidak menerobos alam, pil penyembuh macam apa yang dia minum. Yuan Xiao yang terluka parah tiba-tiba menggigil, keringat yang baru saja mengalir keluar langsung membeku, kristal es menyebar dengan cepat ke tubuhnya, dan segera seluruh orang itu membeku menjadi patung es. Kekuatan atribut es, Geng Es. Geng Es berkeliling di dalam tubuh Yuan Xiao, membekukan semua meridiannya, dan setelah secara singkat meningkatkan kekuatan meridiannya, Su Tianmu kemudian mengendalikan geng pedang dan geng api untuk melanjutkan dampaknya. Tanpa pandang bulu berdampak pada meridian yang tersisa. Suara deru bergema lagi di dalam tubuhnya, tetapi Yuan Xiao tak bisa lagi mendengarnya saat ini. Dia sekarang benar-benar mati rasa dan berada di tengah-tengah es dan api, tersiksa tak tertandingi. Suara gemuruh terakhir, di dalam tubuh Yuan Xiao, semuanya kembali tenang. Su Tianmu menghembuskan nafas panjang udara keruh dan menarik kekuatannya, lalu mengangkat tangannya dan mengayunkannya, es di tubuh Yuan Xiao dengan cepat mencair. Sudah selesai, cepatlah dan bekerja sama, sedikit lebih cepat. Waktunya hampir habis, jaga koordinasi. Hanya tersisa setengah seperempat jam terakhir hingga akhir 2 kuarter, dan semua tim segera mengebor, tidak ada yang memperhatikan sisi Su Tianmu lagi. Bagaimanapun, ketidakmungkinan semacam ini hanya dianggap sebagai lelucon oleh siapapun, jadi bagaimana mereka akan memperhatikannya, fokus semua orang sekarang tertuju pada latihan yang ditetapkan dan serangan berikutnya pada formasi persegi. Di bawah suasana yang semakin tegang, tiba-tiba sebuah aura, kuat dan dahsyat, membubung dan melesat langsung ke langit. Siapa yang menerobos? Aura dari alam Torouk Fare, siapa yang telah menerobos alam Torouk Fare? Ketika mereka merasakan aura ini, kerumunan orang bingung, siapa yang akan berkultivasi di sini dan menerobos alam di sini? Mungkinkah seseorang dari rumah kerajaan Changzhou? Keraguan ini tidak berlangsung lama, segera mereka secara kolektif menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat dengan sikap keras, dan mereka semua sangat terkejut sehingga mata mereka hampir melotot. Hanya untuk melihat Yuan Xiao duduk di luar arena seni bela diri, auranya yang kuat naik ke langit, sepotong demi sepotong baju besi astral menyatu di sekeliling tubuhnya, akhirnya menyatu dan lengkap. Baju besi bidadari besar, lengkap. Alam penembus bumi, terobosan berhasil. Hehehe, dia benar-benar berhasil menembus alam penembus bumi. Astaga, Su Tianmu, dia benar-benar membantu Yuan Xiao menerobos alam Torouk Fare. Dia benar-benar melakukannya, dia benar-benar dengan paksa membantu seseorang menerobos alam penghentian bumi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kerumunan itu ngeri setengah mati saat menghitung waktu, dan setelah mereka selesai menghitung, mereka sekali lagi melompat ketakutan dan semua menatap Su Tianmu dengan ngeri. Hanya butuh waktu kurang dari 2/4 jam. Tepatnya, hanya butuh 1/4 jam. Dia tidak bercanda, dia benar-benar memiliki cara yang menantang surga. Iblis yang ekstrim. Dia benar-benar membuat Yuan Xiao menerobos ke alam Torouk Fare. BTW, dia benar-benar melakukannya. Dibandingkan dengan yang lain, Pangeran Agung dan yang lainnya telah lama tertegun, semuanya menatap dengan ngeri ke arah Su Tianmu dan Yuan Xiao, secara kolektif jatuh pingsan, mulut mereka terbuka dan bahkan tak dapat berbicara. Dan, apa lagi yang tak bisa dia lakukan?
Tatapan Pangeran Agung berangsur-angsur hanya tertuju pada Su Tianmu, berpikir dengan susah payah di dalam hatinya, bahkan membantu seseorang untuk menerobos alam secara paksa bisa dilakukan, apalagi yang tak bisa dilakukan Su Tianmu. Dia tak bisa memikirkannya, dan terlebih lagi, dia tak tahu bagaimana Su Tianmu melakukannya. Hua Xinyu langsung berdiri dengan kaget dari jauh, menatap Su Tianmu yang sudah tercengang. Pilihan kakek, mungkinkah itu benar? Dia berada di klan Hua dan telah melihat banyak sekali jenius, dan bahkan jika dia tidak melihat para jenius dari negara-negara tetangga di sekitarnya, dia pernah mendengar tentang mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa menjadi setan seperti Su Tianmu. Setidaknya, tidak ada yang bisa membantu seseorang menerobos alam Torouk Fare, bahkan alam surgawi. Setelah beberapa kebisingan di lapangan, suasana menjadi sunyi untuk waktu yang lama, dan satu persatu, kerumunan mulai kembali ke akal sehat mereka. Alun-alun penyerangan sudah dekat, bahkan jika apa yang dilakukan Su Tianmu tak peduli seberapa menakutkannya, tidak ada cara untuk membuang waktu lagi. Dia pasti telah menggunakan beberapa cara untuk membuat Yuan Xiao menerobos dengan paksa. Tak peduli seberapa kuat seseorang, tak mungkin baginya untuk membantu orang lain menerobos ke alam Torouk Fare. Jika dia bisa melakukan itu, maka kebanggaan surga akan ada di mana-mana. Benar, itu hanya mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh, itu jelas tidak bermanfaat. Saya khawatir Yuan Xiao belum tahu, bahagia sekarang, tunggu sampai menangis nanti. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka mengejek Su Tianmu karena membantu Yuan Xiao menerobos. Segala sesuatu memiliki kekurangan, dan hal-hal yang dilakukan secara paksa pasti memiliki harga yang sangat mahal. Saya khawatir Su Tianmu tidak hanya ingin satu orang lagi untuk membentuk tim, lebih dari itu, dia ingin menggunakan ini untuk menyenangkan Master Divisi Inspeksi. Kepala Divisi Inspeksi bukanlah orang yang geblek, dia lebih suka memiliki kelemahan putranya, tetapi dia pasti tidak ingin membiarkan fondasi putranya dihancurkan, tetapi juga untuk menjilatnya. Ketika Kepala Divisi Inspeksi mengetahui hal ini, saya khawatir dia ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup. Jadi bagaimana jika Yuan Xiao telah menerobos alam Torouk Fare, dia hanya berada di level 1 alam Torouk Fare, dan sekarang tersisa kurang dari setengah seperempat jam lagi, mari kita lihat bagaimana dia bisa melatih timnya. Setelah ledakan ejekan, kerumunan tak peduli lagi dengan Su Tianmu, dan satu persatu, mereka terus melatih tim atau berpartisipasi dalam pelatihan dengan tergesa-gesa. Kerumunan Pangeran Agung semua mendengarkan orang-orang ini di telinga mereka dan menyaksikan wajah Su Tianmu berangsur-angsur menjadi suram. Wah, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, Yuan Xiao menghembuskan nafas panjang dari udara keruh dan tidak sabar untuk berhenti berkultivasi. Hebat, Yang Mulia Su Tianmu, saya benar-benar menerobos alam Torouk Fare. Yuan Xiao berdiri dan menatap Su Tianmu dengan sangat bersemangat sehingga dia hampir tak bisa berucap, meskipun baju besi astral telah menyatu di tubuhnya, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah menerobos alam bumi menyeluruh. Dan itu masih merupakan terobosan dengan biaya yang kecil. Su Tianmu mengangguk sambil tersenyum tipis dan membalikkan tangannya untuk melemparkan sebotol pil penyembuh kepada Yuan Xiao. Terima kasih, Yang Mulia Su Tianmu. Terima kasih, terima kasih. Yuan Xiao menerima botol giok itu dan menari dengan gembira, rasa terima kasihnya kepada Su Tianmu bahkan telah mencapai titik ekstrim. Ketika orang-orang Pangeran Agung melihat pemandangan ini, mereka saling memandang dengan cemas. Terobosan itu tentu saja membahagiakan, tetapi apakah benar-benar tak perlu mengkhawatirkan konsekuensinya? Tuan Muda Yuan, setelah kamu menerobos kerajaan, apakah ada ketidaknyamanan atau efek samping? Seorang pejabat tinggi tak bisa membantu tetapi pergi dan bertanya kepada Yuan Xiao, jika ada efek samping, mereka harus segera memperbaikinya, sehingga Kepala Divisi Inspeksi tak akan mengetahuinya dan dengan demikian menjadi marah untuk berurusan dengan Su Tianmu. Dari segi titik awal, mereka semua baik dan tidak sengaja menargetkan Su Tianmu. Ada, Yuan Xiao mengakui dengan terus terang bahwa menerobos alam bahkan tidak memiliki sedikit konsekuensi. Jadi apakah itu masih disebut kultivasi? Apakah itu masih disebut terobosan? Ada, ucapan ini secara langsung membuat orang-orang Pangeran Agung gemetar, dan seorang alkemis top kelas 4 buru-buru naik untuk mendiagnosis Yuan Xiao. Jangan sampai itu akan mengakibatkan konsekuensi yang sangat besar. Saya baru saja mengalami kerusakan pada meridian saya, mengapa kamu begitu panik? Melihat alkemis dengan wajah penuh kepanikan datang untuk meraih tangannya, Yuan Xiao hanya merasa bingung dan ingin membebaskan diri,
tetapi alkemis itu bersikeras untuk tidak melepaskannya, jadi dia harus melepaskannya. Hah? Alkemis ini melihat sekujur tubuh Yuan Xiao tetapi tidak menemukan kelainan sedikit pun. Dengan luar biasa menyipitkan matanya, ini terlalu aneh. Benar-benar hanya ada sedikit kerusakan meridian. Luar biasa terus menyelidiki, wajah alkemis ini benar-benar muncul karena terkejut, menoleh untuk menatap Su Tianmu dengan ngeri sebelum menatap Pangeran Kerajaan Agung dan mengangguk sedikit, memberi isyarat bahwa Yuan Xiao benar-benar baik-baik saja. Benar-benar tidak ada konsekuensi sedikit pun. Taktik macam apa yang digunakan Su Tianmu? Kerumunan Pangeran Agung menerima konfirmasi dari alkemis itu dan semuanya menghirup udara sejuk dalam-dalam. Pencabutan tanpa konsekuensi dari Su Tianmu benar-benar menakutkan. Yang mulia Su Tianmu, bukankah sudah waktunya untuk melatih mereka? Kepala keluarga buru-buru berseru setelah dia melambat, hanya ada 30 jentikan jari yang tersisa. Jika mereka tidak dilatih, itu tak akan efektif sama sekali. Su Tianmu mengangguk, memang sudah waktunya untuk memulai. Pergi ke arena seni bela diri. Su Tianmu memimpin 10 orang Yuan Xiao untuk bergegas menuju arena seni bela diri. Dalam perjalanan, Yuan Xiao meminum pil penyembuh dan melihat ke alun-alun veteran yang berdiri di sana tidak bergerak seperti gunung. Hatinya melonjak, dia, Yuan Xiao, akhirnya menyipitkan matanya malam ini, dan dia juga bisa menciptakan keajaiban bersama dengan Su Tianmu. Su Tianmu dengan santai memilih tim beranggotakan 20 orang dan membiarkan 10 orang Yuan Xiao berintegrasi ke dalamnya. Hehehe. Tatapan Su Tianmu mengalir, tim yang berlatih di lapangan bela diri ditempatkan dalam formasi kerucut atau formasi ular panjang. Tujuannya adalah untuk mencoba menerobos formasi persegi veteran dengan cara tercepat dan paling efektif, dan tak dapat dipungkiri bahwa cara-cara tersebut memang merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melakukannya. Ketika rekrutan baru berada di medan perang, menghadapi medan perang yang tak dapat diprediksi, pertempuran bersama adalah yang paling penting. Kemampuan bertarung sendiri hanya dapat tercermin dalam serangan mendadak atau pengintaian dan pemusnahan. Dengan koordinasi yang tepat, bahkan jika itu hanya sekelompok alam biduk surgawi, mereka masih bisa menghabisi alam bumi. Sekarang saya akan membacakan sepotong hukum hati untuk kamu dengarkan, kamu harus menghafalnya kata demi kata. Setelah Su Tianmu merenung sejenak, dia berbicara dengan suara yang dalam. Dharma hati. Kerumunan Yuan Xiao terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan berat dan mengulurkan telinga mereka dengan lurus, tidak berani melewatkan satu kata pun. Apa yang telah disiapkan Su Tianmu adalah metode hati yang sangat sederhana yang disebut keterampilan Lian Yi. Metode hati ini mampu meningkatkan kemampuan tim untuk bekerja sama dengan satu hati, memungkinkan tindakan dan kekuatan semua orang untuk secara sadar bergabung menjadi satu, dan mampu bertarung dengan hasil yang sangat baik di medan perang. Itu juga sangat mudah dipelajari, Su Tianmu hanya perlu melafalkannya sekali, dan Yuan Xiao serta yang lainnya sudah hafal, dan tidak butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Apakah kamu sudah menghafalnya? Su Tianmu memandang kerumunan yang sedang merenung dan bertanya. Kerumunan Yuan Xiao menganggukkan kepala, jadi Su Tianmu melanjutkan, kalau begitu kalian harus mulai berlatih formasi kerucut. Setelah mengatakan itu, Su Tianmu berbalik dan pergi. Hah? Melihat Su Tianmu baru saja selesai menyiapkan dan pergi, Yuan Xiao dan yang lainnya semua bingung, hanya saja, begitu saja. Komandan dari tim lain, yang mana di antara mereka yang tidak berusaha keras untuk melatih dan membimbing mereka, tetapi kamu baik, kamu langsung memberi mereka sepotong hukum mental untuk membiarkan mereka berlatih formasi kerucut dan kemudian selesai. Ini juga terlalu tidak bertanggung jawab. Dari semua komandan, Su Tianmu adalah satu-satunya yang tidak melakukan tugasnya. Ayo, mari kita andalkan diri kita sendiri. Melihat tidak banyak waktu yang tersisa, Yuan Xiao dan yang lainnya harus mulai berlatih formasi kerucut dengan wajah pahit. Di mana Su Tianmu dan yang lainnya? Melihat Yuan Xiao dan yang lainnya berlatih, kerumunan orang tak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke atas. Melihat bahwa tidak ada sosok Su Tianmu di depan Yuan Xiao dan yang lainnya, mereka tak bisa tidak bertanya-tanya, sebagai komandan, tidak mengawasi atau membimbing, apa yang telah dia lakukan. Dia pergi minum, ini terlalu tidak bertanggung jawab. Setelah menemukan sosok Su Tianmu dan melihatnya duduk di meja Pangeran Agung sambil minum, kerumunan orang menggelengkan kepala dan berdesis setelah momen yang menyenangkan. Apakah ini mengganggu pot yang pecah?
Kerumunan Pangeran Kerajaan Agung, melihat Sutianmu dengan nyaman menyeruput minuman kecil, hanya bisa tercengang. Yang mulia Sutianmu, kamu baru saja selesai. Seorang pejabat tinggi tak bisa membantu tetapi membuka mulutnya, bukan karena dia tidak mempercayai kamu, intinya adalah bahwa ini tidak melakukan apa-apa, apa efeknya. Bahkan jika keajaiban yang diciptakan oleh Sutianmu tidak lagi luar biasa, dalam analisis terakhir, itu hanya terjadi pada Sutianmu sendiri, bagaimana keajaiban bisa terjadi pada orang lain. Sutianmu meliriknya dan mengabaikannya, selesai atau tidak begitu jelas. Sesederhana itu, kalau tidak mengapa dia tidak terburu-buru dari awal sampai akhir. Adapun efeknya, kita lihat saja nanti. Lihat Sutianmu tidak tega menjelaskan, mulut pejabat senior itu ditarik, dengan kesal duduk kembali tidak enak untuk mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, rasa dipukul di wajah, tapi itu tidak baik. Lagi pula, digaplok di wajah bukanlah perasaan yang baik. Pangeran Agung tidak mengatakan apa-apa, jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengatakan lebih banyak. Faktanya, di mata mereka, Sutianmu tim ini tidak berpengaruh tidak penting, bagi mereka tujuan malam ini telah tercapai, dan tercapai dengan sangat sempurna. Mereka tidak datang ke acara makan malam untuk tumpukan material itu tidak lebih berharga dari seorang Chang Zhao Wang. Menarik Raja Chang Zhao adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Tapi apakah mereka bisa menarik Raja Chang Zhao sekarang atau tidak, itu tidak masalah lagi. Sutianmu sudah berhasil menarik Departemen Inspeksi dengan kekuatannya sendiri. Membantu Yuan Xiao menerobos ke alam bumi menyeluruh tanpa konsekuensi apapun, dan membantu Departemen Inspeksi memperjuangkan seberapa besar wajahnya. Berdasarkan ini saja, Sutianmu dapat dikatakan telah menjepit Departemen Inspeksi. Dua kekuatan tersulit di ibu kota kerajaan telah disatukan oleh Sutianmu, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Yang paling khawatir saat ini seharusnya bukan mereka, tapi pangeran kedua dan putri ketiga. 30 jentikan waktu berlalu hampir dalam sekejap mata, sebelum Yuan Xiao dan yang lainnya bisa bersemangat untuk berlatih. Waktunya sudah habis, mereka harus meninggalkan arena seni bela diri dan melanjutkan latihan formasi kerucut di tempat yang sempit sambil mempelajari teknik jantung. Orang-orang dari tim lain melihat bahwa Yuan Xiao dan yang lainnya masih di ambang pelatihan, mereka semua berdesis dengan jijik, dan kemudian mereka tak peduli lagi, mereka sudah benar-benar mengabaikan tim Sutianmu di mata mereka. Saya ingin tahu tim mana yang bersedia memimpin. Pramugara kembali berdiri di peron tinggi dan membuka mulutnya dengan keras untuk melihat kerumunan. Ada total 40 tim di lapangan, yang sebagian besar berasal dari 3 pewaris tahta kerajaan, dan setelah hening sejenak, salah satu tim Pangeran Agung Kerajaan memimpin. Sebagai saudara tertua, Pangeran Agung Kerajaan secara alami harus menjadi yang pertama, dan tak boleh melemahkan prestisenya. Melihat tim pertama naik, kerumunan segera menyaksikan dengan saksama, menolak untuk melewatkan satu adegan pun. Tim pertama mengambil formasi kerucut untuk menyerang, dan senjata yang digunakan adalah tombak, yang merupakan susunan pertempuran yang sangat standar. Saat tim ini menyerang, formasi persegi veteran mulai menyusut, dengan satu perisai yang saling berdekatan, kokoh seperti emas. Perisai di tangan para jenderal veteran semuanya memiliki lubang menganga di dalamnya, dan di tengah lubang yang menganga, tombak yang bersinar terang mencuat, memancarkan aura dingin yang haus darah. Aura pemusnah yang menusuk yang memancar dari tengah formasi persegi membuat hati tim pertama merasa seperti sedang menekan gunung, memberi diri mereka semua keberanian yang mereka butuhkan sebelum mereka berani menyerang. Habisi, dengan raungan keras, 30 orang menyerbu langsung ke dalam formasi persegi. Setelah benturan logam, kelompok yang terdiri dari 30 orang itu langsung dipaksa mundur. Formasi persegi jenderal veteran itu tidak bergerak. Kerumunan diam-diam menghirup udara sejuk ketika mereka melihatnya. Gelombang tumbukan pertama bahkan tidak bergerak sedikit pun. Kemampuan bertahan ini terlalu kuat, dan juga bisa dilihat bahwa alasan sebenarnya dari ketatnya pertempuran di perbatasan. Habisi, tim penyerang meraung lagi dan menghabisi. Tombak di alun-alun jenderal veteran mulai berputar, mengambil inisiatif. Tim penyerang langsung dipukul mundur dan dikirim terbang oleh lapangan veteran. 30 orang, jatuh ke timur dan barat, masing-masing ambruk di arena seni bela diri, memuntahkan darah, bahkan tak bisa berdiri.
Menyaksikan adegan ini, kerumunan orang menghirup udara sejuk dalam-dalam saat kulit kepala mereka mulai tergelitik. Tim penyerang di belakang yang tidak ikut bertempur bahkan lebih tertekan. Tidak ada satu jurus pun, mungkinkah ini gaya bertarung negara musuh yang sebenarnya? Benar-benar menakutkan, tak bisa menerima satu gerakan pun, bagaimana ini bisa menjadi pertarungan. Tetapi bahkan jika itu sulit, tim kedua bergegas. Kali ini adalah seseorang dari kubu pangeran kedua. Satu kata formasi ular panjang. Habisi. Saat sang pemimpin meraung, 30 orang menghabisi formasi persegi jenderal veteran itu. Formasi kerucut tidak berhasil, jadi mereka menggunakan formasi ular panjang. Ilusi mereka pada akhirnya akan sia-sia dalam menghadapi kekuatan absolut, dan seperti biasa, mereka bahkan tidak bertahan satu langkah pun, mereka semua dikirim terbang keluar, dan terluka parah. Adegan ini, secara langsung membuat semua orang mati rasa. Ini cara bertarung. Apakah ini tidak menyulitkan kita? Kekuatan tempur tentara musuh begitu kuat, apakah kita masih harus bertempur? Keputusasaan mengalir dari mata banyak orang, dan melalui tabung, mereka sudah bisa membayangkan pertempuran perbatasan, dan betapa gagalnya itu. Pelayan Changzhou Royal Mansion melihat raut muka kerumunan dan menghela nafas dalam hatinya, alun-alun jenderal tua ini hanyalah mikrokosmos kecil di medan perang, mereka tak tahu bahwa pertempuran di perbatasan telah sedemikian brutal. Kerajaan bisa sampai sekarang aman dan sehat, semuanya adalah jenderal perbatasan dalam kehidupan invasi musuh. Mereka tidak lagi ingin menemukan cara untuk mengatasi situasi tersebut, semua kekuatan yang hidup akan dikumpulkan, maka perbatasan tak akan bertahan lama, begitu perbatasan hilang, pasukan harimau dan serigala musuh, akan langsung menyerbu ke dalam pendudukan seluruh kerajaan Momok. Selanjutnya, kepala pelayan berbicara dengan cuek, matanya berkilauan karena antisipasi saat dia menantikan seseorang yang akan memecahkan situasi. Habisi. Berikutnya adalah tim putri ketiga, tapi tak peduli seberapa hebatnya mereka, itu berakhir dengan cara yang sama, satu serangan, kekalahan. Berikutnya, setiap kali Stewart membuka mulutnya, itu adalah tim yang runtuh, seolah-olah para prajurit dikalahkan, tidak ada tim yang bisa bertahan lebih dari satu putaran di depan alun-alun veteran. Saat kerumunan orang menonton, hati mereka menjadi dingin. 39 tim, semua jenis formasi digunakan, dan bahkan serangan gerilya dan pemusnahan digunakan, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat melakukan apapun terhadap formasi alun-alun jenderal veteran. Keputusasaan tetap ada di hati semua orang. Makan malam hari ini hanyalah sebuah mikrokosmos tentang bagaimana mereka akan menghadapi invasi musuh di masa depan. 30 orang Yuan Xiao, yang berdiri di bagian bawah lapangan seni bela diri, melihat ke arah alun-alun jenderal veteran, sudah penuh ketakutan, tidak ada yang berani naik, kaki mereka seperti timah, tak bisa bergerak. Pergi, suara Sutianmu melayang, kerumunan Yuan Xiao menoleh ke arah Sutianmu dengan susah payah, penuh kepahitan, apakah mereka yakin masih ingin melanjutkan? Apakah mereka yakin masih harus melanjutkan? Seluruh 39 tim, tetapi semuanya telah gagal. Hanya dalam satu ronde, mereka dipukuli sampai-sampai mereka bahkan tak bisa berdiri. Ini masih merupakan hasil dari belas kasihan, jika para veteran itu semua memberikan pukulan maut, tidak banyak dari 30 orang itu yang akan selamat. Apakah kalian ingin menjadi pembelot? Sutianmu bangkit dan meraung dengan dingin, mengamati kerumunan Yuan Xiao, tak peduli betapa menakutkannya musuh, seseorang harus berjuang sampai akhir, desersi itu memalukan, desersi bahkan lebih dari itu, hanya ada satu cara untuk mati. Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian seperti ini, jangan katakan pergi ke medan perang, bahkan tidak ingin memiliki prestasi dalam kultivasi. Ini bukan hanya simulasi perang, tetapi juga tantangan hidup. Desersi, lelucon, Yuan Xiao dan yang lainnya belum banyak bereaksi, tetapi yang lain mulai tak bisa menahan diri dan menyalahkan Sutianmu. Biarkan saja mereka berlatih sendiri, dan kamu menyebut mereka pembelot, apa kamu perlu muka untuk mengatakan itu? Itu murni menyesatkan, jika orang-orang sepertimu pergi berperang, berapa banyak orang yang akan terhabisi. Jika saya bertemu dengan seorang komandan seperti kamu di medan perang, saya akan menjadi orang pertama yang menghabisi kamu sebagai pengorbanan.
Pergi, apa-apaan ini, jangan tunjukkan wajahmu. Kerumunan orang melompat dan mengutuk, mereka sudah sangat kesal dan putus asa, dan terlebih lagi, mereka tak bisa melihat komandan yang tidak bertanggung jawab seperti Su Tianmu. Menghadapi pelecehan kerumunan, Yuan Xiao dan yang lainnya menundukkan kepala, dan tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Su Tianmu memberi mereka tatapan kecewa, mengangkat kepalanya dan mengamati lapangan, dengan samar berseru, apakah kalian melampiaskan ketidakmampuan kalian? Ada keheningan di lapangan, diikuti oleh kemarahan, kalimat Su Tianmu langsung merangsang hati mereka, menyentuh rasa malu mereka. Seperti yang dikatakan Su Tianmu, kemarahan mereka berasal dari ketidakmampuan mereka karena tidak ada yang berhasil menembus formasi persegi veteran, dari ketidakberdayaan mereka melawan kekuatan negara musuh, tetapi lapisan kertas jendela yang ditusuk ini adalah kemarahan yang lebih kuat. Kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi. Siapa kamu yang menuduh kami? Jika kamu tidak yakin dengan saya, maka jangan bermain-main dengan mulut kamu di sana, muncullah jika kamu mampu dan lawan saya. Su Tianmu tak pernah menjadi seseorang yang tidak takut pada apapun, bahkan dalam menghadapi 1000 tuduhan, dia tidak takut, dan raungan dinginnya bergema di seluruh arena. Jangan takut, melihat Su Tianmu masih berani bersikap sombong, kerumunan orang sekali lagi sangat marah, menunjuk ke arah Su Tianmu dengan marah, hampir selangkah lagi untuk melompat untuk menantang Su Tianmu. Tetapi segera mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Su Tianmu telah menghabisi begitu banyak kebanggaan surgawi sebelumnya hanya dengan satu orang. Berapa banyak orang yang hadir yang menjadi lawan Su Tianmu. Dan jangan lupa bahwa Su Tianmu juga seorang pemanah dewa, dan tidak ada seorang pun di bawah alam Tong Tian yang tidak takut. Pergi untuk melawan Su Tianmu, cari mati. Adapun alam Tong Tian, siapapun yang memiliki wajah tak akan bergerak. Tetapi siapapun yang memiliki otak tak akan berani bergerak melawan Su Tianmu. Lapangan menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Pergi, di bawah arena seni bela diri, Yuan Xiao tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan wajah tegas. Su Tianmu mengendus dan melihat ke atas dengan heran, sebelum begitu banyak orang memarahinya, mereka bahkan tidak melihat untuk mengatakan apapun, dia akan kecewa dengan Yuan Xiao dan yang lainnya, sekarang dia akhirnya sadar. Masalah besarnya adalah mematahkan tulang, apa yang kamu takutkan? Yang mulia Su Tianmu membantuku menerobos alam Torok Fare sepanjang jalan, alasan apa yang kita miliki untuk tidak mempercayainya? Mendengarkan ucapan Yuan Xiao, setelah Gu Feng dan yang lainnya terdiam beberapa saat, mereka semua menganggukkan kepala dengan berat, mereka datang untuk mengikuti Su Tianmu untuk menciptakan keajaiban, jika formasi persegi jenderal veteran ditembus, keajaiban apa yang bisa diciptakan? Hanya dengan melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, itulah yang disebut menciptakan keajaiban. Pejuang perbatasan, berjuang sampai mati untuk mempertahankan kerajaan, kualifikasi apa yang harus kita takuti? Menyerang, bahkan jika kita mematahkan lengan dan kaki kita, kita tak bisa melemahkan ambisi orang-orang kita. Kerumunan Yuan Xiao, selangkah demi selangkah, melangkah ke arena seni bela diri, selangkah demi selangkah, dengan tekad, selangkah demi selangkah, dengan semangat tingkat tinggi. Kerumunan yang semula diam, menyaksikan Yuan Xiao dan yang lainnya dengan berani melangkah maju, satu demi satu terdiam, meskipun Su Tianmu tidak memenuhi tugas komandonya, tetapi Yuan Xiao dan yang lainnya berani naik, itu layak untuk ditegaskan. Apakah dia masih berdiri diam? Sudah jam segini, dan dia masih belum naik untuk memerintah. Melihat Su Tianmu berdiri di sana tanpa bergerak, kerumunan sekali lagi sangat marah sehingga alis mereka terangkat. Orang-orang tim telah naik, dan kamu, seorang komandan, masih berdiri sangat jauh, mengecewakan kepercayaan dan dukungan begitu banyak orang. Terlepas dari hasilnya, orang ini Su Tianmu, saya meludahinya selama sisa hidupku. Orang ini, tak boleh dibiarkan berperang. Medan perang bukanlah pertempuran satu orang, jika seseorang seperti dia pergi berperang, dia akan terhabisi atau dia akan membuat banyak orang terhabisi. Saya belum pernah melihat orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Menghadapi ludah kerumunan, Su Tianmu masih tidak memiliki niat untuk bergerak, dan adegan kecil semacam ini, juga tidak membutuhkan dia untuk memerintah secara pribadi sama sekali. Formasi, Gu Zhengtao berdiri di paling depan, dan saat dia meraung, kerumunan dengan cepat membentuk formasi kerucut. Jalankan teknik jantung.
Habisi. Saat Gu Zhengtao meraung, kerumunan orang bekerja sama untuk menghabisi sang veteran lapangan. Kerumunan itu menatap dengan saksama, dan terlepas dari semua kegagalan di depan mereka, hati mereka tak bisa tidak terangkat saat ini. Bergemuruh, terdengar suara dentuman keras, alun-alun veteran, masih kokoh seperti emas. Kerumunan Gu Zhengtao mundur dengan keras. Ketika kerumunan melihatnya, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, hasilnya masih sama. Jenderal tua dan yang lainnya seharusnya tetap bertahan. Kerumunan melihat ke arah kelompok jenderal veteran, mata mereka berkedip-kedip, sama seperti tim pertama, jenderal veteran telah memberikan uji coba. Tidak benar, tetapi ketika pandangan mereka mendarat di kaki alun-alun jenderal veteran, wajah mereka berubah, berkedip tak percaya, dan mereka langsung mundur selangkah karena terkejut. Alun-alun jenderal veteran telah dipaksa mundur selangkah. Apa yang mereka lihat barusan bukanlah ilusi, alun-alun jenderal veteran benar-benar dipaksa mundur selangkah. Jangan meremehkan langkah ini, mengetahui bahwa tidak satu pun dari 39 tim sebelumnya yang mampu membuat alun-alun jenderal veteran mundur setengah langkah. Dan sekarang tim Su Tianmu telah melakukannya. Sungguh tak bisa dipercaya. Bagaimana mereka melakukannya? Ada juga Yuan Xiao di antara mereka yang baru saja menerobos alam bumi Toro Fare. Dengan segala hak mereka seharusnya kalah dengan lebih mudah. Mungkinkah formasi persegi jenderal veteran terlalu banyak dikonsumsi? Kerumunan tanpa sadar menganggukkan kepala, mengakui kemungkinan ini. Kemudian mereka terus menatap Gu Zhengtao dan yang lainnya. Alun-alun jenderal veteran telah dipaksa mundur selangkah dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi para jenderal veteran itu, ini seharusnya menjadi aib, dan lain kali mereka menyerang, mereka pasti akan turun dengan keras. Tim Su Tianmu pasti tak bisa memblokirnya. Kerumunan Gu Zhengtao melihat bahwa alun-alun para jenderal veteran dipaksa mundur oleh mereka. Kepercayaan diri mereka sangat meningkat, dan aura mereka bahkan lebih kuat, dan dengan cara yang tersembunyi, mereka berkumpul bersama. Jalankan teknik jantung. Habisi. Gu Zhengtao meraung dengan keras, membungkuk dan mengayunkan tombaknya untuk menyerang lagi. Saat mereka menyerang, aliran udara bertahan di sekitar mereka, dengan cepat menyatu dan berubah menjadi tombak yang melaju ke depan. Apa itu? Kerumunan bisa melihatnya lebih jelas lagi, di mata mereka, di depan tim, ada tombak arus udara yang menyatu, berada di bagian depan untuk menghancurkan musuh bagi Gu Zhengtao dan yang lainnya. Dan pemandangan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Apa ini? Para jenderal veteran dalam formasi persegi terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka juga belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, bahkan setelah bertempur di medan perang begitu lama. Serang, tetapi tim telah menghabisi di depan mereka. Mereka tidak berani memikirkan hal itu. Satu orang meraung dengan keras, dan mereka semua menyodorkan tombak di tangan mereka. Ding 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 ding. Gemuruh. Tim penyerang seperti tombak yang mengguncang gunung. Titik-titik percikan api meletus di kegelapan malam, dan di tengah-tengah ledakan keras, formasi persegi jenderal veteran didukung dengan raungan. Klik 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 klik. Lempengan batu di arena seni bela diri, di bawah terinjak-injak, balok-balok itu hancur, retakannya seperti sarang laba-laba, menyebar dengan liar ke sekelilingnya. Meski begitu, formasi persegi jenderal veteran itu langsung bubar. Hanya dengan kerjasama yang luar biasa, para jenderal veteran dapat menyatukan perisai mereka kembali dan terus membangun kastil perisai. Di tengah-tengah kastil perisai yang dibangun dengan kokoh, ada yang terengah-engah, semua jenderal veteran berkeringat deras. Gelombang benturan ini telah menyebabkan mereka menghabiskan banyak tenaga, dan terlebih lagi, jantung mereka berdebar-debar. Hanya satu langkah lagi, mereka benar-benar tersapu bersih. Kerumunan Gu Zhengtao di sisi berlawanan dipenuhi dengan kegembiraan. Apa yang orang lain tak bisa lakukan, mereka lakukan. Di bawah arena seni bela diri, kerumunan melihat bahwa formasi persegi jenderal veteran telah dipaksa mundur oleh tim penyerang sejauh hampir 10 meter, dan kursi-kursi dipenuhi dengan kegemparan. Formasi persegi jenderal veteran sebenarnya hampir hancur. Itu bukan langkah, tapi mundur secara paksa. Terlalu kuat, bahkan arena seni bela diri hampir akan dihancurkan oleh mereka. Dengan serangan ini, puncak dari alam Toro Fare semuanya akan mati.
Apakah ini masih hanya kekuatan yang diberikan oleh sekelompok praktisi alam Toroukvare bumi pratahap pertengahan? Hanya kata mengerikan yang bisa menggambarkannya. Serangan kedua yang langsung mengguncang tempat itu. Kerumunan Pangeran Agung bahkan semakin berada dalam kondisi ekstase yang luar biasa. Mereka berhasil. Haha, kita menghancurkan lapangan Jenderal Veteran. Saya tidak salah lihat, kan? Alun-alun Jenderal Veteran hampir saja hancur. Haha, kuat, terlalu kuat. Setelah menentukan bahwa pemandangan di depan mereka bukanlah ilusi, orang-orang dari Pangeran Kerajaan Agung menari dengan gembira, dan para jenderal berpangkat tinggi itu bahkan sama sekali tidak menghiraukan citra mereka. Mereka semua ingin sekali melepas pakaian mereka untuk bersenang-senang di pesta itu. Bahkan Pangeran Agung tak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dalam kegembiraan. Apa yang telah gagal dilakukan oleh semua orang, telah dilakukan oleh rakyatnya, kegembiraan yang sangat berharga. Jika bukan karena semuanya belum berakhir, Pangeran Agung pasti akan mengatakan bahwa dia akan bersenang-senang sampai fajar menyingsing. Sompret, melihat kerumunan Pangeran Agung yang bersemangat dan gembira, ketidakpercayaan dan keterkejutan di wajah Pangeran kedua dan Putri ketiga langsung menghilang, dan wajah mereka suram seperti air. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Sutianmu, apakah kamu benar-benar datang ke sini untuk membelit kami? Keduanya memandang Sutianmu dan sangat membencinya sehingga mereka mengertakkan gigi. Mereka mengira Sutianmu telah mengadu Pangeran Agung, tetapi mereka tidak menyadari bahwa dia mengadu mereka. Membantu Yuan Xiao menerobos alam bumi menyeluruh, membentuk tim yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalahkan lapangan Jenderal Veteran, semua ini tak bisa dipercaya, menghancurkan semua ilusi mereka. Membuat mereka kalah, benar-benar tak tertandingi. Anak ini harus disingkirkan. Keduanya bahkan lebih bertekad untuk menyingkirkan Sutianmu. Di platform tinggi, kepala pelayan tak bisa mengalihkan pandangannya dari tanah, mengamati Gu Zhengtao dan yang lainnya, hatinya melonjak karena kegembiraan. Serta terkejut, kerajaan telah diselamatkan, putra dan putri negaraku, tak perlu mati sia-sia lagi. Kali ini dia melihat harapan, melihat cahaya kemenangan. Begitu metode ini diterapkan di medan perang, ini akan mengurangi pengorbanan setidaknya 100.000 prajurit kerajaan. 100.000, dan itu baru intinya. Dan, ketika digunakan dengan terampil, musuh akan dipukul mundur dan kemenangan sudah di depan mata. Tapi tak peduli betapa bersemangatnya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menunggu tim Sutianmu, untuk benar-benar menghancurkan alun-alun veteran. Saudaraku, habisi. Hati para penonton Gu Zhengtao lebih bersemangat dan senang daripada orang lain. Mereka tidak berani memikirkannya, tetapi, sebaliknya, menunggangi kemenangan. Habisi. Kali ini 30 orang meraung serempak, suara mereka mengguncang langit. Kerumunan yang tertegun kembali ke akal sehat mereka, dan pandangan mereka sekali lagi tertuju pada Gu Zhengtao dan yang lainnya, dan mereka semua menghirup udara sejuk. Apa-apaan itu? Mengapa energi astral mereka bisa menyatu? Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Kali ini bukan hanya aura, tapi juga energi astral dari ke-30 orang itu. Bagaimana rasanya ketika aura astral dari 30 alam tanah surga berkumpul bersama? Malam ini, mereka telah melihatnya. Tombak Ki yang sebelumnya ilusi dan tidak diketahui sekarang berubah menjadi tombak energi astral yang terlihat jelas, menyatu dari 30 orang, menelan gunung dan lautan. Rasanya seperti harimau yang turun dari gunung, seperti singa yang mengaum, menghancurkan segala sesuatu dan memusnahkan semuanya. Miso, ada getaran di arena seni bela diri, dan sebelum serangan itu tiba, alun-alun Jenderal Veteran mundur selangkah. Ketika kerumunan orang melihatnya, mereka sekali lagi terkejut. Mereka ketakutan. Para veteran yang tak bisa dihancurkan dan pemusnah itu takut. Adegan ini sungguh menggetarkan hati, lebih dari kemenangan apapun. Dari semua orang yang hadir, ada seseorang yang bisa membuat sang jenderal veteran ketakutan. Satu-satunya adalah tim Sutianmu. Hanya timnya yang melakukannya. Habisi. Raungan keras itu seperti guntur, alun-alun jenderal veteran tak bisa bersembunyi atau kabur. Ia hanya bisa menghadapi tim yang seperti binatang buas di medan perang secara langsung. Raungan besar sepertinya turun dari langit, jatuh ke telinga semua orang, mengguncang telinga mereka, hingga tinnitus, hingga tuli.
60 orang dari formasi persegi jenderal veteran, semuanya dikirim terbang ke udara, perisai, tombak, tumpah kemana-mana. Ke-60 jenderal veteran, jatuh ke tanah, berjongkok di tanah. Ruang terbuka di belakang para jenderal veteran akhirnya diwarnai merah dengan darah malam ini. Miso, kaki kerumunan Gu Zhengtao berderap, semua orang kuat secara duniawi saat ini, semua orang memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai. Kami menang. Gu Zhengtao menarik napas dalam-dalam, hanya untuk merasakan kesejukan dan mati rasa di sekujur tubuhnya, rasa pencapaian yang luar biasa dan kegembiraan kemenangan menjalar ke seluruh tubuhnya. Kami menang. Kerumunan Yuan Xiao di belakang, semuanya menarik napas dalam-dalam serempak dan bergumam dengan kilatan di mata mereka. Itu adalah kerinduan yang kuat, itu adalah sublimasi jiwa mereka. Dan di luar panggung, ada keheningan. Menang, mereka menang. Mereka benar-benar mengalahkan veteran Square. Belum pernah terjadi sebelumnya, ini sebuah keajaiban, sebuah keajaiban. Saya benar-benar menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Seluruh arena pertandingan mendidih. Apakah mereka meremehkan Su Tianmu atau tidak? Apakah mereka orang-orang pangeran agung atau bukan? Tak peduli siapa mereka semua bertepuk tangan untuk momen kemenangan ini. Kemenangan ini berarti mereka akan membalikkan keadaan, dalam hal perang kerajaan. Orang-orang perbatasan, tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi nyawa yang sia-sia. Seluruh kerajaan Changlan akan menyipitkan mata mereka. Mereka tidak hanya menyaksikan keajaiban, mereka juga menyaksikan sebuah sejarah. Namun orang yang telah memberikan keajaiban ini, sejarah ini, saat ini sedang melihat pemandangan ini dengan senyum tipis. Miso, di tengah tatapan kagum dan kekaguman dari kerumunan Gu Zhengtao berbalik dalam sekejap dan melihat ke arah Su Tianmu. Lalu dengan tombak di tangan, mereka berlutut dengan satu lutut di depan Su Tianmu, menundukkan kepala dan tunduk. Melihat postur tubuh Gu Zhengtao dan postur tubuh mereka yang rapi dan khusyuk, kerumunan orang membeku sejenak, dan kemudian mereka menoleh dengan angkuh untuk melihat Su Tianmu, untuk melihat pria yang telah menciptakan keajaiban dan menciptakan sejarah ini. Itu dia, yang menciptakan semua ini. Dialah yang menyelamatkan kerajaan. Ratusan jenderal veteran dan ribuan pasukan sebenarnya lebih rendah dari seorang remaja. Kerumunan itu memandang Su Tianmu dengan raut muka kagum, kaget, dan tidak percaya yang kompleks. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Mereka semua berubah menjadi tak bisa dimengerti. Su Tianmu jelas tidak melakukan apa-apa, hanya membiarkan tim berlatih sendiri, bahkan senjata dan formasinya tidak berubah, tetapi mengapa dia menghasilkan efek yang begitu besar, dan melakukan apa yang tak dapat dilakukan orang lain? Tidak ada yang menjawab mereka. Su Tianmu seperti seorang raja saat ini, kakinya menginjak sungai darah jutaan tulang, memandang rendah 10.000 orang di dunia. Semuanya, hanya layak untuk melihat ke atas. Dua keluarga Kaizu dan anak-anak pejabat tinggi itu, setelah melirik Su Tianmu dengan raut muka rumit, semuanya menundukkan kepala mereka yang mulia. Sejak saat ini dan seterusnya, di dalam kerajaan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Su Tianmu. Kebanggaan surgawi Chang Zhao Wangfu itu bahkan lebih yakin bahwa tak peduli di aspek apapun mereka berada, mereka bahkan tidak sebagus Su Tianmu. Hua Xingyue memandang Su Tianmu, dan setelah beberapa saat kerumitan, sudut mulutnya berangsur-angsur terangkat menjadi senyuman. Pria yang diperkenalkan kakek kepadaku ini benar-benar luar biasa. Saya tak tahu apakah kakek akan terkejut saat mengetahui tentang perbuatannya. Berpikir dalam hatinya, sudut amplitudo mulut Hua Xingyue naik. Kecantikannya luar biasa, tetapi tidak ada yang menghargai kecantikannya. Kakek sebelumnya berada di bawah tekanan dari semua orang di klan Hua untuk menikahkanku dengannya, sepertinya mereka semua berpaling. Hua Xinyu menatap Su Tianmu, dan bintang-bintang yang berkelap-kelip di matanya muncul. Meyakinkan seorang wanita itu sederhana, dan itu adalah membuat semua orang kewalahan dan menaklukkan mereka dengan dominasi. Malam ini, Su Tianmu telah sepenuhnya menaklukkan Hua Xingyue dengan cara menciptakan keajaiban. Padahal, Su Tianmu tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Hua Xingyue dari awal hingga akhir. Tatapan Hua Xingyue ditarik dari Su Tianmu, menatap dua liontin giok yang dikeluarkan di tangannya, dan wajah cantiknya memerah. Sepasang liontin giok bebek Mandarin ini diberikan kepadanya oleh ibunya, memungkinkannya untuk memberikan setengahnya kepada kekasihnya di masa depan.
Liontin giok bebek Mandarin yang telah dibawa-bawa selama 20 tahun ini seharusnya memiliki pemilik lain. Bertemu dengannya adalah kesempatan terbesar dalam hidup saya. Pangeran Agung dipenuhi dengan kegembiraan, memandang Sutianmu dengan hati berdebar-debar. Sejak dia bertemu Sutianmu menciptakan kejutan untuknya hampir di mana-mana, dan hari ini dia bahkan menciptakan kejutan surgawi. Mengalahkan alun-alun jenderal veteran berarti menstabilkan perbatasan dan menyelamatkan 10.000 orang dari api. Menteri yang begitu berjasa, bagaimana mungkin Raja Chang Zhao tidak menyukainya? Dalam satu malam ini, Sutianmu secara langsung menyatukan dua kekuatan tersulit, Departemen Inspeksi dan Chang Zhao Wangfu. Bahkan jika Sutianmu tidak mengucapkan sepatah kata pun di masa depan, kedua kekuatan itu akan berada di pihaknya, dan tahta akan segera tiba. Setelah pangeran kedua dan putri ketiga kembali ke akal sehat mereka berdua menatap Sutianmu dengan raut muka muram. Ini hanya masalah menarik divisi inspeksi, tapi dia benar-benar menarik Chang Zhao Wangfu. Sutianmu, apakah kamu benar-benar di sini untuk menangkap kami? Keduanya menatap Sutianmu dengan mata penuh kebencian, ingin sekali mencabik-cabik Sutianmu hidup-hidup di tempat. Tapi mereka tidak punya nyali. Jika mereka berani bergerak melawan Sutianmu, maka divisi inspeksi dan rumah kerajaan Chang Zhao akan bisa mencabik-cabik mereka hidup-hidup. Selamat untuk tim utama Sutianmu, karena menang malam ini. Kepala pelayan menahan kegembiraan di wajahnya dan mengumumkan dengan lantang. Tim pertama Sutianmu, kompetisi senjata, juara pertama. Tidak ada seorang pun di lapangan yang memiliki pendapat, dari 40 tim, hanya tim pertama Sutianmu yang menghancurkan alun-alun veteran, bahkan tempat kedua, yang pantas mendapatkan tempat pertama. Yang mulia Sutianmu, semua hal ini, semuanya milik kamu. Kepala pelayan melihat ke arah Sutianmu, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, bahkan menggunakan gelar kehormatan. Ini mengangkat Sutianmu, langsung ke posisi yang sebanding dengan seorang pangeran kerajaan. Hanya ketika Sutianmu mendengar ini, wajahnya tersenyum, bahannya, akhirnya tiba. Ketika kerumunan melihat senyuman di wajah Sutianmu, mereka tercengang, dan kemudian berangsur-angsur menjadi rumit. Dia tak akan terburu-buru menuju materi, kan? Di matanya, mungkinkah hanya ada materi? Bahkan menarik Raja Chang Zhao dan mendukung Pangeran Agung hanyalah kebetulan. Kerumunan itu saling memandang dengan tidak percaya, tetapi semua orang yang datang malam ini ambisius, dan materinya hanya insidental. Hanya Sutianmu, orang aneh ini, yang hanya datang untuk materi. Kebanggaan surgawi dari rumah kerajaan Chang Zhao, sempoyongan dan saling melirik, lalu menoleh ke arah Chu Feiyang yang ada di samping. Chu Feiyang, kamulah yang memberinya undangan, kan? Chu Feiyang melirik mereka dan mengangguk, apakah ada masalah? Pada awalnya, apakah dia datang untuk tumpukan material itu? Kebanggaan surgawi membuka mulutnya, mengatakan ini sudah penuh dengan perasaan yang sulit. Untuk pertama kalinya dia merasa bahwa keluarga kerajaan mereka begitu murah di mata orang lain. Mendengar ini, Chu Fei yang terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia bahkan tidak mau datang saat saya mengundangnya, memang dia hanya mau datang saat dia bilang ada materi yang ekstrim. Keluarga kerajaan Chang Zhao dari kebanggaan surgawi yang memegang meja nyaris tidak duduk, menoleh untuk melihat hati Sutianmu tak tahu harus berpikir apa, hadir tak peduli siapa, bisa datang untuk berpartisipasi dalam makan malam sebagai masalah kebanggaan, semua ingin menyenangkan keluarga kerajaan. Sutianmu baik, jika tidak ada bahan yang sangat baik, datang bahkan tak akan datang. Pangeran Agung, masih sangat beruntung. Kemudian mereka memandang Pangeran Agung, bertemu dengan iblis keberuntungan benar-benar beruntung. Jika Sutianmu tidak tertarik dengan materi, Pangeran Agung tak akan bisa memanen apapun malam ini. Yang mulia Sutianmu, kamu adalah protagonis malam ini. Jasa kerajaan, tolong ikuti saya ke ruang kerja. Kepala pelayan tersenyum tipis dan membuka mulutnya kepada Sutianmu, mengundang. Mendengar ini, hati semua orang berdebar-debar, menatap Sutianmu dengan iri dan cemburu. Kesempatan untuk melihat Raja Chang Zhao di depannya bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang, bahkan Pangeran Kerajaan Agung, mereka akan kesulitan melihat satu sisi. Ini adalah kehormatan tertinggi. Sutianmu mendengarkan tetapi tidak emosi, melihat atau tidak melihat Chang Zhao Wang dia tak peduli, dia sekarang hanya berpikir untuk mengambil bahan dan bergegas untuk meningkatkan pedang Suan Merah. Setelah melirik kerumunan raja besar yang penuh dengan harapan, dia masih mengangguk dan mengikuti kepala pelayan untuk pergi.
Tunggu, saat Su Tianmu berbalik, raungan tiba-tiba terdengar di arena seni bela diri, hanya untuk melihat salah satu jenderal veteran berdiri dan menatap wajah Su Tianmu yang sudah mati. Kamu Su Tianmu. Su Tianmu menoleh untuk melihat sang jenderal, tak peduli dan terus pergi. Berhenti, melihat Su Tianmu benar-benar mengabaikannya, jenderal itu benar-benar marah, langsung mencabut topeng di wajahnya dan dengan kejam membantingnya ke tanah. Su Tianmu, apakah kamu berani melawanku? Fang Hong, kamu edan. Saat ucapan ini keluar, semua jenderal veteran itu sangat marah dan serempak mencaci maki mereka. Yang mulia Su Tianmu menemukan cara untuk menghancurkan musuh. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin berurusan dengan meritokrasi kerajaan? Bukan kita yang dihancurkan Su Tianmu, tapi musuh yang dia hancurkan. Fang Hong, jangan lakukan hal geblek. Kerumunan orang memandang pemuda yang ditarik di lapangan seni bela diri, menoleh untuk melihat putri ketiga, dan tersadar. Jadi itu dia, tidak heran. Fang Hong telah bertarung untuk waktu yang lama, dan dapat dianggap sangat sukses dalam pertempuran, dan pada usia 35 tahun, dia berada dalam posisi seorang jenderal resmi. Di dalam kerajaan, saya tak tahu berapa banyak putri dari keluarga yang ingin menikah dengannya, tetapi dia bahkan tak bisa melihat mereka, di matanya, hanya putri ketiga yang layak untuknya. Tapi sayangnya, putri ketiga tidak menyukai pria yang sembrono, dia telah mengejarnya tanpa hasil. Malam ini, saya khawatir dia telah mendengar tentang hubungan tidak normal antara putri ketiga dan Su Tianmu, dan ini adalah niatnya untuk berurusan dengan saingan cintanya. Sudut mulut kerumunan terangkat dengan senyum ceria saat mereka menoleh untuk melihat Su Tianmu. Mengacaukan pria yang begitu sembrono, saya khawatir itu tak akan berakhir dengan baik. Su Tianmu telah menciptakan terlalu banyak keajaiban malam ini, ancaman terhadap Fang Hong terlalu besar, di masa depan, di mana putri ketiga akan tetap memilikinya di matanya, hanya akan ada Su Tianmu. Bagaimana Fang Hong pernah mengalami sesak napas seperti ini, saya khawatir para veteran itu tak akan bisa menghentikannya. Dibandingkan dengan kerumunan yang menonton pertunjukan yang bagus, kepala pelayan melihat wajah Fang Hong yang langsung murung, melawan meritokrasi kerajaan, tak dapat ditoleransi. Fang Hong, ini di kediaman kerajaan, beraninya kamu membuat keributan. Kepala pelayan itu tanpa basa-basi meraung pada Fang Hong. Jenderal ini telah memenangkan banyak pertempuran di perbatasan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegur jenderal ini? Fang Hong juga meraung tanpa ampun, dia tidak hanya sembrono, tapi juga sombong. Argumen orang-orang itu tidak salah sama sekali, dia sudah lama mendengar bahwa putri ketiga terlibat dengan Su Tianmu, dan hampir mengamuk di tempat, dan dengan paksa dihentikan sebelum dia tidak mencari masalah Su Tianmu. Tapi penampilan Su Tianmu malam ini terlalu mempesona, membuatnya merasakan krisis kehilangan putri ketiga, dia harus menekan Su Tianmu dan menghancurkan lingkaran cahaya di atas kepala Su Tianmu. Jika tidak, di masa depan, putri ketiga benar-benar tak akan menatap matanya lagi. Kepala pelayan memandang Fang Hong dengan wajah biru, dia tak tahu bagaimana cara membuka mulutnya, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kepala pelayan, dalam hal status, dalam hal pencapaian pertempuran, dia jauh lebih rendah daripada Fang Hong, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan Fang Hong. Enyahlah. Fang Hong langsung mendorong para jenderal veteran itu dan berdiri di arena seni bela diri dengan merendahkan diri menatap Su Tianmu, matanya penuh dengan provokasi. Saya, Fang Hong, bergabung dengan tentara pada usia 15 tahun, dan telah berperang untuk kerajaan selama 20 tahun, dengan pencapaian besar dalam pertempuran, menantang kamu bukanlah sebuah penghinaan. Fang Hong, Pangeran Kerajaan Agung sudah cukup bertahan, berdiri dan meraung dengan keras, apakah orangnya seseorang yang ingin dipermalukan bisa dipermalukan? Apakah dia pernah menempatkan dia, Pangeran Kerajaan Agung, di matanya? Pangeran Agung, saya hanya menantangnya, ingin melihat kemampuannya yang sebenarnya, kamu tak perlu terburu-buru. Fang Hong menoleh untuk melihat Pangeran Agung dan dengan samar membuka mulutnya, dan kemudian dia terus menatap Su Tianmu dengan provokatif. Su Tianmu, kudengar kamu menghabisi puluhan kebanggaan surgawi dalam satu malam, apakah kamu berani datang dan bertarung denganku seperti seorang pria? Memalukan, Pangeran Agung sangat marah, wajahnya membiru saat dia melihat Su Tianmu. Para jenderal perbatasan adalah yang paling sulit diatur, satu persatu, mereka semua bangga dengan pencapaian mereka,
namun mereka tak dapat menyangkal mereka menjaga perbatasan dan mempertahankan negara. Dia, Pangeran Agung, tak dapat benar-benar mengelolanya. Dia sekarang hanya berharap Su Tianmu akan tenang dan tidak menyetujui tantangan Fang Hong. Selama Su Tianmu tidak setuju, Fang Hong tak akan berani melakukan apapun. Bagaimanapun juga, Su Tianmu sekarang berdiri di belakangnya dan Departemen Inspeksi, serta rumah kerajaan Changzhou. Su Tianmu melirik putri ketiga dan menatap Fang Hong dengan senyum dingin menyebar di sudut mulutnya. Apakah konsekuensinya muncul begitu cepat? Pelamar putri ketiga masih belum diketahui. Dia tidak ingin masalah seperti itu terus menemukannya. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, mata Fang Hong menyipit dan cahaya dingin bersinar. Beraninya dia menolaknya. Jangan salah paham, bukannya saya tidak menerima tantanganmu. Fang Hong baru saja akan membuka mulutnya ketika Su Tianmu berseru. Fang Hong mendengar dengusan dingin, untung saja tidak. Hanya saja saya tidak suka berkelahi, saya hanya suka menghabisi orang. Putri ketiga mengangkat gelas anggurnya dan perlahan-lahan menyesap anggurnya, menikmati pemandangan itu. Dia sebelumnya merendahkan diri sehingga yang lain akan salah paham tentang hubungannya dengan Su Tianmu tidak hanya dapat mendorong para pelamar lainnya, tetapi yang utama adalah bahwa Fang Hong telah kembali. Pria sembrono ini, di masa lalu, tetapi siapapun yang menyukainya, selama dia berani mengejarnya, begitu dia mendengarnya, dia melakukan perjalanan khusus untuk kembali dari perbatasan, dan dengan kejam memukuli atau menghabisi pelamarnya. Di lubuk hatinya, Fang Hong sudah merasa jijik sampai ekstrim, tapi tak mungkin, Fang Hong benar-benar mampu, apakah itu untuk memimpin pasukan untuk berperang atau kekuatan mereka sendiri, itu adalah puncak kerajaan, dan orang seperti ini adalah orang yang paling dia butuhkan. Jadi, bahkan jika dia tidak menyukai Fang Hong bagaimanapun caranya, dia hanya dapat menunjukkan sikap tidak menerima atau menolak, dan telah bergantung pada Fang Hong, dan bahkan selama bertahun-tahun dia telah meminjam Fang Hong, dan menyingkirkan banyak musuh. Tapi yang paling penting adalah kekuatan militer di tangan Fang Hong, selama dia menahan Fang Hong sampai mati, maka tidak ada yang bisa mengancamnya. Bahkan divisi inspeksi pun sama. Divisi inspeksi bersifat horizontal di ibu kota kerajaan, tetapi tidak berani bermain kasar di depan para jenderal militer perbatasan. Ketika dia melihat bahwa Su Tianmu memiliki hubungan yang baik dengan divisi inspeksi, dia secara alami memikirkan pisau Fang Hong, menghabisi orang dengan pisau pinjaman. Tapi kalimat Su Tianmu selanjutnya langsung membuat wajahnya memerah. Hanya senang menghabisi. Kerumunan itu menatap mata Su Tianmu dan langsung gempar. Kesombongan, tidak lagi cukup untuk menggambarkan Su Tianmu. Fang Hong bukanlah salah satu kebanggaan keluarga duniawi, meskipun kultivasinya hanya di tingkat ke-6 dari alam Toroukfare, kultivasi ini terprogram untuk menghabisi. Kebanggaan keluarga itu hanyalah boneka kecil di depan Fang Hong. Saya khawatir orang-orang yang telah dihabisi Fang Hong selama bertahun-tahun telah bertambah hingga lebih dari 10.000. Di tahap tengah alam Toroukfare, Fang Hong adalah eksistensi yang tak terkalahkan, bahkan jika puncak alam Toroukfare datang, itu tak akan bisa sepenuhnya menekannya. Su Tianmu edan. Ketika Pangeran Agung mendengar ini, dia tidak berdaya dan kesal, mengapa dia ingin bertarung dengan orang edan seperti Fang Hong. Semakin banyak orang sembrono semacam itu menyerangnya, semakin dia datang, tak bisakah kamu berpura-pura tidak melihatnya? Tapi ucapan Su Tianmu sudah keluar, dia tidak punya pilihan selain terus menonton. Putri ketiga mengusap dadanya untuk menenangkan diri sejenak, dan kemudian menatap Su Tianmu dan Fang Hong, sudut mulutnya mengangkat senyuman. Kedua orang edan itu bersatu, dia seharusnya berpikir bahwa itu akan menjadi akhir seperti ini. Metode ini benar-benar berhasil. Malam ini, apakah Fang Hong meninggal atau Su Tianmu meninggal, itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Jika dia bisa menyingkirkan Su Tianmu, dia akan menyingkirkan masalah besar di hatinya, menghasilkan keuntungan besar. Jika Fang Hong meninggal, tak akan disayangkan, prestise Fang Hong di perbatasan tidak kecil. Jika dia mati di tangan Su Tianmu malam ini, dia akan secara langsung dapat membangkitkan ketidakpuasan para pejuang perbatasan terhadap Pangeran Agung, dan secara langsung melawan Pangeran Agung. Jika kamu tak dapat menstabilkan perbatasan, maka Pangeran Agung tak akan bisa duduk di atas tahta. Saudari ketiga, kamu benar-benar hebat. Pangeran kedua memandang putri ketiga secara konspiratif.
Sebelum dia masih berpikir terlalu banyak, dia mengira bahwa putri ketiga hanya akan membiarkan Su Tianmu menjadi sorotan. Tapi itu saja, bagaimanapun juga, dengan energi Su Tianmu, tidak banyak orang yang dapat mengancam Su Tianmu di dalam ibu kota kerajaan lagi. Dan taktik putri ketiga itu hanya berguna bagi para pelamar, dan tidak berguna melawan pembudidaya alam Tong Tian itu. Tapi dia tak pernah menyangka bahwa Fang Hong telah kembali, dan tiga kata putri ketiga akan memiliki efek yang begitu besar. Di arena seni bela diri, Fang Hong terpana oleh ucapan Su Tianmu. Dia belum pernah melihat orang edan seperti itu setelah bertahun-tahun mengendarai medan perang. Haha, setelah beberapa saat, Fang Hong menundukkan kepalanya dan tertawa. Punya nyali, Su Tianmu, kamu telah membuatku terlihat tinggi dan rendah. Majulah dan lawan saya sampai mati. Kemudian Fang Hong meraung, apakah dia akan takut pada remaja yang sombong? Tatapan Su Tianmu dingin saat dia langsung melompat ke lapangan seni bela diri. Tak peduli seberapa besar pujian yang dimiliki pihak lain, tak peduli siapa pihak lain itu, siapapun yang ingin berurusan dengan seseorang yang ingin menghabisinya harus menanggung akibatnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tak akan berani dia habisi. Hentikan, jangan berkelahi, tidak ada yang boleh memukul. Melihat Su Tianmu melompat ke arena seni bela diri, kepala pelayan cemas, para jenderal veteran itu cemas, dan pangeran kerajaan agung bahkan lebih cemas saat dia melompat, semua bergegas untuk menghentikan mereka. Su Tianmu, tenanglah, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Pangeran agung kerajaan menasihati Su Tianmu. Fang Hong adalah pejabat berjasa kerajaan seperti kamu, dia telah membuat pencapaian yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, kamu tak dapat menghabisinya. Di pihak Fang Hong, bahkan ada 59 jenderal veteran yang membujuknya, begitu juga dengan kepala pelayan. Pangeran Agung, ini bukan saya yang membuat masalah. Su Tianmu samar-samar membuka mulutnya, dia tak pernah berinisiatif untuk membuat masalah, tapi dia juga tidak takut. Adapun pujiannya, dia mengeluarkan metode hati yang lengkap, itu cukup untuk menyamai 20 tahun kredit pertempuran Fang Hong. Saya tahu, tapi, Pangeran Agung tersenyum pahit, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini, tapi Fang Hong, benar-benar tak bisa bergerak, satu langkah dan semuanya berakhir. Apakah kamu tahu apa artinya setelah dia mati? Kerusuhan perbatasan, kekalahan dalam pertempuran, rakyat kerajaan, tak akan pernah memiliki kedamaian. Pangeran Agung tidak melihatnya dari sudut pandang kepentingannya sendiri, tetapi dari sudut pandang seluruh kerajaan. Putri ketiga tersenyum dingin saat dia menyaksikan adegan ini, dengan senang hati terus meminum anggurnya, dia tahu bahwa Fang Hong dan Su Tianmu tak akan pernah menyerah, tidak ada bujukan apapun yang akan berguna. Enyahlah. Pertarungan antara saya dan dia tidak ada hubungannya dengan siapapun, apalagi perbatasan. Fang Hong meraung dengan keras dan mendorong orang-orang di sekitarnya, hari ini dia bertekad untuk menghabisi Su Tianmu, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendapatkan putri ketiganya. Kalian bisa melindunginya sesaat, bisakah kalian melindunginya seumur hidup? Ucapan Fang Hong secara langsung membuat para jenderal dan pelayan veteran itu membiru di wajahnya, bahkan wajah Pangeran Kerajaan Agung tenggelam, aura permusuhan muncul di wajahnya. Fang Hong, terlalu edan. Pangeran Kerajaan Agung, kamu sudah mendengar semuanya. Su Tianmu mengangkat bahu, bisakah Fang Hong menyalahkannya karena cari mati? Pangeran Agung menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan berbicara, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Su Tianmu tidak membuka mulutnya, apa yang akan dia lakukan tanpa kepastian. Belum lagi Fang Hong, sebentar lagi, dia akan memenggal kepala pangeran kedua dan putri ketiga. Dia tak akan melepaskan satupun dari orang-orang yang telah bergerak melawannya dengan niat menghabisi. Lalu metodemu, apakah itu benar-benar bisa diterapkan pada tentara? Pangeran Agung kemudian berbicara, Fang Hong, masalah yang tak ada habisnya ini, dia ingin menyelesaikannya. Barusan, ucapan Fang Hong telah menyentuh intinya. Su Tianmu mengangguk, dia mengeluarkan metode hati yang lengkap, dan perang perbatasan pasti akan mengubah gelombang pertempuran. Pangeran Agung sekali lagi menarik napas dalam-dalam sebelum mengangguk. Kalau begitu, jangan biarkan dia melangkah di arena seni bela diri. Di lubuk hatinya, dia sudah lama ingin Fang Hong mati, putri ketiga telah mengandalkan Fang Hong,
menyebabkan dia kehilangan sejumlah jenderal besar, tetapi tidak ada cara untuk menyingkirkan Fang Hong, dan sekarang, itu hanya sebuah kesempatan. Jangan khawatir, Su Tianmu samar-samar berbicara, langsung menghunus pedangnya dan melangkah menuju Fang Hong. Enyahlah, melihat Su Tianmu datang, Fang Hong sekali lagi mendorong para veteran dan kepala pelayan menjauh, mengeluarkan aura pemusnahan yang menakutkan yang secara langsung mendorong Su Tianmu. Melihat keadaan tak bisa lagi dihentikan, para jenderal veteran dan pengurus rumah tangga hanya bisa menghela nafas dan menyingkir. Mereka bisa berhenti kali ini, dan mereka tak bisa berhenti di lain waktu, jadi mereka hanya bisa menyelesaikannya untuk selamanya. Su Tianmu, tanda tangani sertifikat hidup dan mati, jenderal ini tidak ingin ada yang ikut campur dalam pertarungan nanti. Fang Hong dengan jijik membuang sertifikat hidup dan mati di depan Su Tianmu. Implikasinya adalah, jangan berpikir ada orang yang akan datang untuk menyelamatkan kamu. Kehidupan Su Tianmu ini harus menjadi miliknya. Melihat pertempuran hidup dan mati di kakinya, tatapan Su Tianmu menjadi dingin. Apakah ini untuk membuatnya mengambil sertifikat hidup dan mati? Buat dia membungkuk padamu, Fang Hong. Tak perlu menandatangani akta hidup dan mati, malam ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Teknik pedang yang tak bisa. Su Tianmu berbicara dengan dingin, langsung mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Fang Hong. Nyali gugup, permusuhan muncul di wajah Fang Hong saat dia memanipulasi pedang besar dan menebas Su Tianmu. Sapu 1000 tentara, Fang Hong meraung dan menggunakan skill pertarungannya. Level skill pertarungan ini tidak terlalu tinggi, tapi keuntungannya adalah terbuka lebar dan bisa memanfaatkan kekuatannya secara maksimal, menyapu semua musuh. Pedang-pedang itu berbenturan dan gelombang udara menyapu sekelilingnya. Sedikit kekuatan, keduanya telah memadatkan baju besi astral mereka. Fang Hongning tersenyum saat dia melihat Su Tianmu. Cahaya haus darah melintas di matanya Su Tianmu hanyalah boneka kecil yang tidak menghabisi banyak orang, dia bahkan tidak ada di matanya. Minum. Kemudian Fang Hong meraung dengan keras dan mengayunkan pedangnya untuk menebas ke arah Su Tianmu sekali lagi. Su Tianmu dipaksa mundur oleh sebuah pedang, sepatunya menyerempet tanda hitam di arena bela diri, dan pada akhirnya, kakinya bergetar dan dia menginjak lempengan batu sebelum menstabilkan kuda-kudanya. Saat kerumunan penonton Celestial Pride menyaksikan, mereka sempoyongan. Fang Hong benar-benar monster humanoid. Su Tianmu telah menghabisi begitu banyak Celestial Pride, namun dia masih bukan tandingannya. Saya khawatir memang benar bahwa bahkan puncak alam Torok Fare tak bisa menekannya. Setelah melihat kekuatan Fang Hong dengan mata kepala sendiri, kerumunan orang itu ketakutan, dan mereka telah melihat kekuatan sebenarnya dari jenderal perbatasan. Ini benar-benar sedikit mampu. Su Tianmu memutar pergelangan tangannya. Fang Hong benar-benar memiliki kesombongan untuk menjadi cukup kuat. Tapi, itu saja, celup es dan celup api melonjak, bercampur dengan celup pedang, dan sekali lagi menghabisi Fang Hong. Teknik pedang yang tak bisa, kembali ke klan. Bel berdering, pedang astral es dan api yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menghabisi ke arah Fang Hong saat serangan Su Tianmu menyebar ke seluruh langit. Teknik pertempuran macam apa ini? Fang Hong mengerutkan kening, dia sudah pernah mendengar tentang gayung besar es dan gayung besar api, tetapi keterampilan pertempuran ini aneh, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Menyapu 1000 tentara, tapi tak peduli betapa anehnya teknik pertempuran itu, dia menghancurkannya seperti biasa. Kaki kirinya melangkah maju, dan kakinya meletus dengan kekuatan yang menakutkan, langsung menghabisi Su Tianmu. Su Tianmu sekarang dapat dengan sempurna memadukan Ice Dipper dan Fire Dipper ke dalam satu pedang, dan dengan masing-masing pedang, itu adalah pedang peledak. Tak peduli seberapa cepat Fang Hong menyerang dan seberapa lebar dia terbuka, tak mungkin untuk menahan begitu banyak pedang es dan api. Pedang es dan api hanya membombardirnya tanpa pandang bulu, membuatnya mengatasi situasi tersebut. Teknik pertempuran macam apa ini? Fang Hong berusaha keras, dan baju besi astralnya hampir tidak mampu menahan pemboman ini. Meskipun dia mengeras dan energi astralnya tebal, dia tak dapat menahan begitu banyak serangan. Dosa transit, tanyakan pada dunia, kembali kepada Bapa.
Su Tianmu tidak berhenti karena dia telah menekan Fang Hong, sebaliknya, dia menyerang dengan lebih cepat, dan manik-manik Yuan di 3 urat nadi gelap terbakar dengan edan menambah kekuatan serangannya. Bel berdering, pedang es dan api sekali lagi terus-menerus muncul, dan kemudian menyatu ke pedang Suan merah, menebas dengan kejam ke arah Fang Hong. Minum. Fang Hong sudah lelah menghadapinya, dan ketika dia melihat Su Tianmu menghabisi dengan lebih ganas, dia segera mengubah wajahnya karena terkejut, dan tanpa ragu-ragu, dia menggunakan jurus pemusnahannya sendiri. Formasi pemecah pasukan 1000. Pedang besar itu terayun keluar, langsung menepis pedang es dan api yang tersisa. Mati. Aura pemusnah Fang Hong melonjak ke langit, menunjuk langsung ke alis Su Tianmu. Anehnya, dia memaksanya untuk menggunakan jurus menghabisi, dan bahkan jika dia menang, itu masih akan memalukan baginya. Bahkan di medan perang, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan jurus menghabisi. Su Tianmu, adalah kehormatan bagimu untuk mati di bawah jurusku. Kerumunan melihat bahwa Su Tianmu dan Fang Hong telah menggunakan kekuatan terkuat mereka. Mereka tak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menyaksikan dengan mata mereka. Hati mereka sudah berada di tenggorokan mereka. Ronde ini, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Suara jernih itu seperti lonceng, dan yang mendekatinya adalah suara dentuman keras. Klik-klik. Dalam sekejap, lempengan batu di arena seni bela diri hancur sebanyak yang mereka bisa, dan di bawah kaki Su Tianmu dan mereka berdua, bahkan langsung runtuh dan berubah menjadi lubang besar. Melihat pemandangan ini, semua kulit kepala kebanggaan surgawi itu tergelitik saat mereka dengan edan gilaan menghirup seteguk udara sejuk. Serangan ini, betapa dahsyatnya kekuatan yang dikandungnya. Bagaimana mungkin, seperti ini? Fang Hong menatap Su Tianmu dalam kematian, raut mukanya berubah dari mengerikan menjadi tidak mau menjadi tak bisa dipercaya. Pedang besar di tangan Fang Hong langsung hancur. Pecahan pedang besar itu, mengenai baju besi astral Fang Hong, langsung membelahnya. Tidak, kemudian Su Tianmu menyerang lebih dari itu, pedang tajam itu terus menebas ke arahnya. Fang Hong mengeluarkan raungan yang tidak mau dari tenggorokannya. Dia telah bertarung selama 20 tahun, menghabisi musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan belum pernah merasakan satu pun kekalahan, dan hari ini dia akan mati hanya dalam 3 ronde dengan Su Tianmu. Bagaimana mungkin dia rela melakukan itu? Ini kekalahan. Tidak bagus. Berhenti. Melihat kemenangan telak Su Tianmu, wajah kerumunan berubah menjadi liar, lalu pupil mata mereka menyusut. Su Tianmu benar-benar mencoba menghabisi Fang Hong. Para veteran di arena seni bela diri bahkan berseru dan bergegas untuk menghentikan mereka. Meskipun pengurus rumah tangga kerajaan tidak terbiasa melihat Fang Hong, dia juga bergegas keluar untuk menghentikan Su Tianmu. Tapi, sudah terlambat. Su Tianmu menebas pedangnya secara vertikal, bahkan menggunakan siku kanannya untuk menekan pedang untuk menebas ke bawah, dan percikan kecil terus berlanjut dari atas kepala Fang Hong sampai ke bagian bawah kakinya. Kerumunan jenderal dan pelayan veteran mandek, mereka semua memandang Fang Hong dengan tatapan tercengang, dan hati mereka langsung mendingin setengahnya. Mereka tahu bahwa Fang Hong sudah tamat. Fang Hong berdiri di sana dengan wajah penuh keengganan, matanya melamun saat dia sempoyongan selangkah, baju besi astral di tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian sebelum hancur berantakan. Setetes darah menetes dari atas kepala Fang Hong, diikuti oleh percikan darah, dan seluruh orang itu terbelah menjadi 2. Saat 2 bagian tubuh Fang Hong jatuh ke tanah, hati orang banyak bergetar. Angin sejuk malam ini bahkan terasa lebih dingin. Fang Hong mati. Kemudian kerumunan itu terdiam, satu generasi kebanggaan surgawi, tewas dalam 3 ronde. Setelah sekian lama, kerumunan itu menatap Su Tianmu dengan raut muka yang rumit. Generasi muda, apakah dia masih punya musuh? Tidak heran dia bisa memenggal puluhan kebanggaan surgawi dalam satu malam, kekuatan ini tidak terkalahkan. Pangeran Agung, dia bertemu dengan seorang bangsawan. Kerumunan menoleh untuk melihat Pangeran Kerajaan Agung, dan hati mereka menghela nafas. Su Tianmu adalah bangsawan Pangeran Kerajaan Agung. Dengan bakat iblis Su Tianmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh dewasa? 1 tahun, atau 2 tahun. Pangeran Agung hanya akan bisa memandang Su Tianmu. Dan saya khawatir tahta kerajaan hanyalah masalah ucapan Su Tianmu.
Siapapun yang dikatakan Su Tianmu bisa menjadi raja hanya bisa menjadi siapapun yang dia inginkan. Pangeran kedua dan putri ketiga melihat raut muka kompleks Su Tianmu untuk beberapa saat, dan kemudian raut muka mereka menjadi mengerikan. Mulai hari ini dan seterusnya, siapa yang berani berurusan dengan Su Tianmu? Jika mereka membiarkan Su Tianmu hidup lagi, maka kerja keras mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Jika mereka membiarkan Su Tianmu hidup lagi, maka semua kerja keras mereka selama bertahun-tahun akan hilang. Su Tianmu, anggap dirimu kejam, tapi kamu akan menjadi sasaran balas dendam edan para jenderal perbatasan. Putri ketiga dipenuhi dengan permusuhan, dan niat menghabisinya lahir dari hatinya. Su Tianmu menyarungkan pedang tajamnya dan menyapu kerumunan, tatapannya tertuju pada pelayan itu. Kepala pelayan, ayo pergi. Kepala pelayan kembali ke akal sehatnya dan menatap Su Tianmu dengan raut muka rumit, mengetahui konsekuensi apa yang akan dia hadapi jika dia menghabisi Fang Hong malam ini. Sayangnya, dengan desahan yang tulus, dia menggelengkan kepalanya dan membawa Su Tianmu pergi. Tapi sebelum mereka berdua bisa melangkah menyusuri arena seni bela diri, ada 59 orang yang menghalangi jalan mereka. Fang Hong akhirnya mati. Pangeran Kerajaan Agung menyaksikan Fang Hong berubah menjadi dua bagian dan jatuh di lapangan seni bela diri, dan menghembuskan napas panjang udara keruh. Su Tianmu telah membantunya memecahkan masalah besar lainnya. Memalingkan matanya untuk melihat Su Tianmu, matanya berkedip-kedip dengan penghargaan untuk Su Tianmu. Sayang sekali ramuan obat itu tak dapat ditemukan lagi, dan orang yang menyewa Dark Tone juga tidak mengetahuinya. Pangeran Agung menghela nafas dalam hatinya, Su Tianmu telah banyak membantunya, entah itu kebetulan atau tidak, dia ingin memberikan sesuatu sebagai balasannya, tetapi dua hal yang paling dibutuhkan Su Tianmu, dia gagal melakukannya. Yang mulia Su Tianmu benar-benar terlalu kuat. Kebanggaan surgawi yang mutlak, tidak lain adalah dia. Merupakan keberuntungan kita memiliki dia untuk membantu kita. Mendengarkan seruan para pejabat dan jenderal di sekitarnya, Pangeran Agung kembali ke akal sehatnya, dan sudut mulutnya tak bisa membantu tetapi mengangkat, pujian apapun, Su Tianmu sangat berharga. Tapi segera senyum di sudut mulutnya menghilang, dan dia menatap arena seni bela diri dengan tatapan tetap. Apa yang mereka inginkan, hanya untuk melihat 59 jenderal veteran itu, semuanya menghentikan Su Tianmu, tujuan mereka jelas tidak baik. Mereka ingin berurusan dengan Yang Mulia Su Tianmu. Jelas, mereka semua adalah jenderal veteran yang menjaga perbatasan, tidak seperti kita yang menjaga di dalam kerajaan, dan mereka semua sangat dekat dengan Fang Hong. Masalah ini dipicu oleh Fang Hong, dia juga yang melempar sertifikat hidup dan mati, dan sekarang dia menyangkalnya. Para pejabat dan jenderal di bawah akun Pangeran Agung langsung marah, jadi tak bisa kalah. Tak bisakah kamu punya muka? Mereka semua adalah orang-orang keras di perbatasan, bisakah mereka berbicara sedikit tentang aturan? Putri ketiga melihat pemandangan ini, sudut mulutnya terangkat, seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dia harapkan. Su Tianmu, hari ini baru permulaan. Hari ini hanya 59 jenderal veteran ini, sementara nanti, bisa jadi 1000 tentara. Apa yang kamu inginkan? Pengurus rumah tangga kerajaan melirik para jenderal veteran itu, wajahnya membiru saat dia minum. Masalah ini dimulai oleh Fang Hong, dan pertempuran itu adil dan adil. Kalian masih ingin membalaskan dendam Fang Hong, bukan? Orang itu sudah mati, dan kamu masih ingin berurusan dengan meritokrasi kerajaan. Para jenderal veteran itu bahkan tidak melihat kepala pelayan, tatapan mereka terus tertuju pada Su Tianmu. Tak peduli apa, bagaimanapun juga, Fang Hong adalah rekan seperjuangan kita. Kita bertempur bersama selama lebih dari 10 tahun, hari ini dia meninggal tepat di depan kita tak boleh duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Su Tianmu, dalam hal kontribusi malam ini, kamu adalah yang terbesar, dan Fang Hong yang pertama kali bersalah. Kami tidak memenuhi syarat untuk menantang dan berurusan denganmu, tetapi dalam hal ini, kamu harus memberi kami pernyataan. Tidak hanya kami, semua jenderal di perbatasan tak akan diyakinkan. Hari ini, kamu harus memberi kami penjelasan. Sebuah argumen. Su Tianmu tertawa dingin dan berbicara dengan dingin. Pernyataan macam apa? Mungkinkah kamu ingin saya membayar nyawanya?
Dia meninggal, dia tidak sehebat dia, dan dia tidak memiliki siapapun di hadapannya. Di balik topeng itu, wajah semua jenderal veteran membiru, dan meskipun hati mereka marah, mereka tak bisa membantahnya. Kalian ingin bertengkar, kan? Kemudian tatapan Sutianmu menjadi dingin saat dia menghunus pedangnya. Kalau begitu saya akan memberi kalian semua argumen. Ambil perisainya. Apa? Para jenderal veteran itu membeku serempak. Memberi mereka apa? Untuk apa mereka disuruh mengambil perisai mereka? Angkat. Apakah kamu tidak ingin bertengkar? Sutianmu tanpa ragu meraung, saya akan memberimu argumen sekarang. Para jenderal veteran itu saling memandang dengan curiga, dan kemudian pergi untuk mengambil perisai itu. Mereka semua ingin melihat bagaimana tepatnya Sutianmu akan memberi mereka argumen. Bentuk formasi persegi. Mendengar ucapan Sutianmu, para jenderal veteran itu sekali lagi menatap kosong. Apa gunanya membentuk formasi persegi? Bukankah formasi persegi mereka sudah lama dipatahkan olehmu? Bentuk formasi persegi. Sutianmu meraung lagi. Tuli tak bisa mendengar apa yang dia katakan. Para jenderal veteran itu dengan enggan mulai membentuk formasi persegi. Mereka belum pernah ditegur seperti ini sebelumnya. Tetapi orang yang menegur mereka adalah Sutianmu, satu-satunya yang telah mematahkan formasi persegi mereka. Jadi mereka tak bisa diganggu untuk membentak. Tunggu, para jenderal veteran itu baru saja mulai membentuk formasi persegi mereka ketika mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat Sutianmu secara serempak. Wajah mereka terangkat karena tidak percaya. Mungkinkah dia akan pergi ke? Mungkinkah dia akan menerobos formasi persegi para jenderal veteran lagi? Sebelum pikiran di benak mereka selesai, raungan kaget dari bawah arena seni bela diri berbicara langsung ke pikiran mereka. Semua orang sudah melihat tujuan Sutianmu. Semua orang memandang Sutianmu dengan tidak percaya. Orang edan ini, para bintang inti itu mulai bertarung dengan gigi mereka. Melihat Sutianmu, mereka merasa kedinginan muncul dari hati mereka.